Halo, Sobat Sosial. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan bernostalgia ke masa lalu, mengulik kehidupan masyarakat Indonesia di zaman tempo dulu. Mulai dari tradisi Ramadan, pernikahan, hingga kisah timnas Hindia Belanda yang pernah berlaga di Piala Dunia 1938. Yuk, simak cerita lengkapnya. Ramadan di zaman kolonial Belanda punya ciri khas yang unik. Salah satunya adalah tradisi membuat bunyi-bunyian keras seperti meriam bambu dan mercon untuk menandai datangnya bulan puasa. Pemerintah Belanda bahkan meliburkan sekolah-sekolah seperti HIS, HBS, dan AMS yang mayoritas muridnya beragama Islam. Meriam bambu dan mercon kerap digunakan untuk menandai datangnya awal Ramadan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda meliburkan sekolah-sekolah seperti HIS, HBS, AMS dan MULO yang mayoritas muridnya adalah beragama Islam. Masyarakat berkumpul di alun-alun. Di kota-kota seperti Semarang, masyarakat biasa beramai-ramai datang ke alun-alun untuk menyaksikan pengumuman awal puasa. Pengumuman ini biasanya disertai dentuman meriam dan pukulan beduk. Uniknya, sehari sebelum puasa, ada bazar kuliner yang selalu ramai dikunjungi. Sementara di Yogyakarta dan Surakarta terdapat pula tradisi grebek puasa. Acara ini dilakukan saat menjelang akhir bulan puasa. Grebek puasa di Yogyakarta. Di Yogyakarta dan Surakarta, ada tradisi grebek puasa yang dilakukan menjelang akhir Ramadan. Sementara itu, salat Idul Fitri di tempat terbuka baru mulai dilakukan pada akhir tahun 1920-an setelah mendapat izin dari pemerintah kolonial. Sebelumnya, salat Id dilakukan di masjid-masjid kampung. Di Batavia, salat Idul Fitri pertama di lapangan terbuka dilaksanakan di lapangan Gambir, yang sekarang kita kenal sebagai lapangan Banteng. Tahun 1939, koran-koran memberitakan bahwa ini adalah kali pertama ibadah semacam itu diselenggarakan secara terbuka di ibu kota. Selain ibadah, Lebaran juga diramaikan dengan berbagai perlombaan seperti balap karung dan lomba berjalan di atas bambu. Uniknya, lomba-lomba ini kemudian diadopsi untuk perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus setelah Indonesia merdeka. Seru ya? Pernikahan zaman dulu. Selain Ramadan, kehidupan masyarakat tempo dulu juga punya cerita menarik soal pernikahan. Pernikahan zaman dulu sangat kental dengan adat dan tradisi. Mulai dari prosesi lamaran, siraman, hingga akad nikah, semuanya dilakukan dengan penuh hikmat. Pakaian pengantin pun sangat berbeda dengan sekarang. Pengantin wanita biasanya menggunakan kebaya dengan hiasan sanggul dan bunga melati, sementara pengantin pria memakai beskap atau jas tradisional. Prosesi siraman atau mandi bersama keluarga sebelum akad nikah juga menjadi momen yang sangat sakral. Tradisi ini melambangkan penyucian diri sebelum memasuki kehidupan baru. Pernikahan zaman dulu bukan hanya tentang dua orang, tapi juga tentang penyatuan dua keluarga. Semuanya dilakukan dengan penuh makna dan kebersamaan. Bagaimana dengan tradisi pernikahan di daerah Anda? Yuk ceritakan di kolom komentar.
Timnas Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Siapa sangka, Indonesia pernah punya tim sepak bola yang berlaga di Piala Dunia? Ya, meski saat itu masih bernama Hindia Belanda, tim ini berhasil lolos ke Piala Dunia 1938 di Prancis setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Pertandingan Hindia Belanda versus Hongaria. Sayangnya, di pertandingan pertama melawan Hongaria, tim Hindia Belanda kalah telak dengan skor 0-6. Pertandingan ini menjadi satu-satunya penampilan mereka di Piala Dunia. Tim Hindia Belanda saat itu terdiri dari campuran pemain Belanda, Indo-Belanda, Jawa, Maluku, dan Tionghoa. Uniknya, PSSI tidak mengakui keikutsertaan ini karena dianggap membela penjajah. Namun, FIFA mengakui NIFU, organisasi sepak bola bentukan Belanda, sebagai wakil resmi Hindia Belanda. Meski kalah, keikutsertaan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sudah punya sejarah panjang. Bahkan, ini adalah pertama kalinya tim Asia tampil di Piala Dunia. Bangga ya PSSI pernah mengikuti Piala Dunia. Nah, itulah sekelumit cerita tentang Indonesia tempo dulu. Dari tradisi Ramadan, pernikahan, hingga prestasi Timnas Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Semoga video ini bisa mengingatkan kita akan kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Bagaimana dengan cerita tempo dulu di daerah Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.